Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya kan? Oh ya, di sini kami akan memaparkan materi tentang operasi global dan supply chain management Carrefour. Yuk, kita simak materi berikut ya. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Retsa Jelita Apsari. Yang kedua ada Ivaniza Redkuch. Yang ketiga ada Nur Arika Aknalia. Sejarah Carrefour. Perusahaan dagang Carrefour dibentuk pada tahun 1997 oleh keluarga Fournier dan Devory. Penemuan konsep swalayan baru atau hypermarket oleh perusahaan ini pada tahun 1963 direalisasikan dengan pembukaan hypermarket Carrefour di Saint-Geneviève des Bois di kawasan kota Paris. Pada tahun 1973, Carrefour membuka cabang pertama di luar negeri di Spanyol, di Brasil, Argentina, dan di Indonesia pada tahun 1998 dan beberapa cabang di berbagai negara lainnya. Pada penghujung tahun 1999, Carrefour dan Promodes atau induk perusahaan kontinen sepakat melakukan penggabungan atas semua usahanya di dunia. Penggabungan ini membentuk grup usaha retail terbesar kedua di dunia dengan menggunakan nama Carrefour. Nah, berikut tertera logo Carrefour. Nah, selanjutnya kita ke operasi global Carrefour. Apa sih operasi global itu? Operasi global adalah perancangan, pengoperasian, dan perbaikan suatu sistem yang menciptakan dan mengantarkan produk dan jasa utama dari sebuah perusahaan. Sukses dengan pengembangan usaha dengan konsep toko serba ada sekarang ini, Carrefour memiliki total gerai sekitar 15.000 dengan karyawan sekitar 700.000 di seluruh dunia. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perencanaan dari Carrefour yang dimana merupakan proses menetapkan suatu tujuan organisasi untuk menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan Carrefour terdiri dari rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Perencanaan Carrefour yang pertama ada rencana strategis. Apa sih rencana strategis itu? Rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Rencana strategis Carrefour adalah sebagai berikut. A. Menjadi perusahaan retail terbaik di setiap format untuk menghasilkan pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan. B. Menjadi pemimpin di setiap pasar terutama di Prancis, kelompok negara G4, dan di pasar negara-negara berkembang. C. Meningkatkan organisasi dan operasi Carrefour untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas yang lebih baik. Nah, yang kedua ada rencana taktis. Rencana taktis yaitu suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis dan dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari suatu rencana strategis. Rencana taktis Carrefour adalah sebagai berikut. A. Merevitalisasi merek Carrefour. B. Menetapkan harga yang bersaing. C. Melakukan inovasi hypermarket. Nah, yang terakhir dari perencanaan Carrefour yaitu ada rencana operasional. Rencana operasional atau operational plan adalah suatu rencana yang menitik beratkan pada pelaksanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Rencana operasional Carrefour adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pilihan yang lengkap dan pelayanan yang memuaskan. 2. Menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, menerapkan inovasi dengan memodernisasi tiap gerai Carrefour. Supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen, atau dapat diartikan juga sebagai jaringan dari aliran jasa, material dan informasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan, pemenuhan permintaan, dan pemasok.
Agar aliran jasa material dan informasi ini mengalir dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka perlu dikelola, lalu lahirlah supply chain management. Perangkat lunak yang menangani beberapa proses bisnis dalam supply chain management Carrefour, yaitu yang pertama adalah inbound logistik. Inbound logistik merupakan aktivitas penerimaan dan penggudangan barang. Kegiatan ini meliputi A, yaitu ASN, adalah informasi yang diberikan oleh pemasok atau rekanan bisnis eksternal seputar barang yang dipesan, termasuk di dalamnya yang kuantitas yang dipesan. ASN dapat berupa konfirmasi pemasukan barang, pengangkutan, pernyataan pemesanan, atau juga notifikasi pengiriman. Carrefour menggunakan sistem ini untuk menjamin bahwa apa yang dikirim sesuai dengan yang dipesan. Lalu B, ada reservasi lokasi. Reservasi lokasi dalam gudang dilakukan berdasarkan ASN yang diterima gudang dan disesuaikan dengan kode penempatannya di dalam gudang. Lalu yang C adalah various research, yaitu menangani berbagai proses seperti claim against ASN, import, local stock transfer, dan cross dock dan back to back. Lalu yang D ada fungsi konversi dan penangkapan. Barang yang diterima umumnya berupa dalam satuan pak, sementara satuan yang digunakan dalam rangka penyimpanan barang di distribusi center Carrefour adalah SKU. Oleh karena itu, ketika barang diterima dilakukan pengkonversian satuan pak menjadi SKU. Lalu yang terakhir E adalah put away. Dalam istilah mudahnya adalah menempatkan persediaan. Put away ini merupakan proses pemindahan persediaan dari pengangkutan ke gudang penyimpanan dan dilakukan di gudang sehingga menjadi lebih efisien. Carrefour menggunakan jenis sistem directed put away yang telah terintegrasi dalam perangkat lunak Infolog. Lalu yang kedua, ada perencanaan dan pengadaan persediaan. Carrefour menetapkan tingkat persediaan yang diperlukan untuk menjalankan operasional hariannya. Namun karena Carrefour sendiri menggunakan sistem cross-dock yang bersifat just in time, sehingga persediaan yang ada menjadi sangat minim karena fungsi utama gudang Carrefour adalah untuk meredistribusi produk. Tingkat persediaan ini terbagi menjadi 3. Yang A adalah tingkat persediaan minimum, yaitu ukuran persediaan di mana persediaan tidak boleh di bawah ukuran tersebut dengan tujuan agar tetap terkontrol. Yang B, tingkat persediaan maksimum, di mana persediaan tidak boleh di atas ukuran tersebut dengan tujuan agar tetap terkontrol dan ukuran aktual yang ditahan di gudang harus tidak boleh berlebih. Lalu yang C ada tingkat reorder, yaitu ukuran batas yang telah ditetapkan sebagai pemicu dilakukannya pemesanan baru untuk mencakupi persediaan yang ada. Lalu yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik merupakan upaya pergerakan material yang terdiri atas proses penyimpangan, pengangkutan, dan pendistribusian barang ke pelanggan. Pelanggan bagi outbound logistik Carrefour yang dimaksud adalah gerai-gerai Carrefour yang tersebar di seluruh Indonesia. Aktivitas outbound logistik yaitu yang pertama, penangkapan pesanan pembeli, distribusi dan penjualan. Yang B, pembuatan daftar angkut berdasarkan aturan angkut dan konfirmasi angkut. Yang ketiga ada konfirmasi pembuatan dan pengiriman. Yang keempat ada pembuatan
invoice, dan tax. Yang keempat ada operasi gudang. Yang A mendefinisikan tipe gudang, yang B manajemen ruang berdasarkan kapasitas dan volume, yang C cycle count dan stock adjustment, yang D order load atau batch control, yang E retur penjualan. Yang kelima adalah social responsibility. Carrefour Indonesia tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pelanggan, lingkungan, masyarakat, karyawan, mitra bisnis, sektor pertanian, dan industri terkait. Carrefour Indonesia telah berkontribusi menciptakan kesempatan kerja langsung dan tidak langsung lebih dari 28.000 orang. Carrefour Indonesia juga telah memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di sektor pertanian dengan membeli 95% produk domestik. Lalu ada analisis SWOT Carrefour. Yang pertama adalah strength, keberanian untuk memasukkan pasar yang disupport oleh partner joint venture. Kualitas toko yang cukup tinggi dengan didasarkan pada bisnis pelanggan yang cukup besar. Bisnis retail terbesar kedua di dunia dan bisnis retail terbanyak secara internasional. Merek yang kuat di berbagai segmen pasar. Pemimpin dunia di dalam bisnis hypermart. Perkembangan e-commerce yang menjadi tren saat ini. Yang kedua ada weakness. Permintaan yang besar tergantung pada pasar. Kurangnya perhatian aspek etika bisnis yang telah ditetapkan KPPU. Yang ketiga ada opportunity. Memperluas area produk dan pelayanan melalui diperluasnya area layanan produk. Pertumbuhan penduduk akibat meningkatnya kebutuhan akan konsumsi barang secara instan. Yang keempat ada threat. Ancaman pasar tidak dapat mendukung lebih banyak outlet. Krisis ekonomi global menyebabkan penurunan transaksi perdagangan. Tidak diketahuinya pajak yang ditetapkan tiap barang karena pajak dibebankan pada perusahaan. Kerugian kompetitif yang diakibatkan oleh munculnya berbagai macam retail baru. Selanjutnya ada analisis Carrefour. Pada awalnya pendekatan yang digunakan oleh retail Carrefour adalah investasi langsung. Investasi langsung meliputi perusahaan retail yang menginvestasikan modalnya dan memiliki divisi atau cabang yang membangun dan menjalankan toko di negara-negara luar. Setelah beberapa tahun kemudian, pendekatan retail yang digunakan mengalami perkembangan yaitu menjadi pendekatan usaha gabungan. Usaha gabungan dibentuk apabila retail asing yang masuk pasar negara lain untuk menyatukan sumber-sumbernya dengan retail lokal guna membentuk perusahaan baru di mana kepemilikan, kendali, dan keuntungan dibagi. Sama seperti Carrefour dan Tasmart, yaitu retail lokal pemilik pengusaha Koirul Tanjung. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.